Kepribadian seorang wali harus diketahui oleh golongan awam. Orang-orang bodoh, ya termasuk menampung pang bodoh dah. Tujuh paling dah. Kemudian kan pahari pang bodoh baik. Ngantuk. Kepribadiannya sifat-sifatnya satu, selalu mengajak kepada kebaikan. Mengajak pada kebaikan. pada kebaikan. Nah, ini. Bila kita lihat dalam hadis, di dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir Quran Ibnu Kasir. jika kamu ingin melihat seorang wali, maka lihatlah mulutnya. Jadi maksudnya di situ bila dilihat oleh orang selalu mengingat Allah. Yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas hadisnya itu. Ya. Jadi lu mulai kumat kamit, coba sembur, tapi ya itu yang selalu ya berarti banyak mengingat Allah. Di sini yang keduanya banyak mengingat Allah. Jadi sebenarnya yang paling baik wirid itu yang tidak ditonjolkan. Makanya di situ ketika para sahabat akan membuat tasbih dari biji kurma, jangan yang baik pakai tangan, tapi yang paling baik langsung dari hati. Karena apa? Pakai tasbih, adil punya dijamah. Subhanallah, subhanallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tasbih mah disebutkan di ya. Eta kamari bagian aya disebutkan ya jamak poroh, aki-aki. Tasbihna panjangnya 2 meter. Anu satu geluk, tahu satu geluk. Anu tasbih aya naon? Perbatasan cukup tilut ya tamat tidak bisa dari itu 200 dalam dipotong udah 4 meter right? Iya teh jaman kayak hitungan tasbena itu wiridna iraha eta dina atas teh satas lain naon tasbih wungkul saiji. Tapi eta aya lamun urang aseh apa Habib Keling di Karang Ampel ya nama-nama Abdullah bin Umar nama aslinya Habib Keling itu eta kuburan pinu tasbih aya nu saiji tasbih segede pendil benmun aku pendil teh nyaho ya kayak naon maksudnya jadi telusuri teh Habib Kendil atau hari Habib Kendil mah yang di petak tapi mah Habib Keling ya itu tukang tasbih dagang tasbih ya perlawanan maksud dengan Habib Keling itu musuh-musuhnya zaman hari demen ya bisa disebut juga Habib Asem Rungkat karena jin anu nungguan asalna diusir eta ku Habib Keling Umar bin Abdul
Abdullah bin Umar. Kalau Umar bin Abdullah di Cibojo, ya, masih jangan kebalik nih. Abdullah bin Umar Habib Keling. Tapi kalau yang di Cibojo, yang dikubur di Cibojo, Umar bin Abdullah. Umar bin Abdullah. Habib Ya. Keling. Abdullah bin Umar. Bin Umar. Nah sekarang yang ketiga, suatu contohnya wali, sifat-sifatnya wali, bukan hanya satu, banyak sifat-sifat itu. Ya, banyak ujiannya atau Coba. tiga, Banyak. Banyak. cobaan. Uji dan cobaan. uji. Uji dan Ya, ujian ini belum selesai, datang lagi. Ya, iya. Nu iya can anggeus datang deui. Maka Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam ketika umur 11 tahun, ya putranya umur, Nabi Ibrahimnya umur 11 tahun, putranya umur 13 tahun. Kalau putranya per bapakna, Putrana. ya, ketika umur 11 tahun kok bisa berdebat dengan ayahnya dan dengan seorang raja yang mengaku tuh Tuhan. saha, Amun. ya, umur 11 Tahun. putraknya Nabi Ismail, ya, saencan disunatan. Nabi Ismail disunatan umur 11 tahun, 15 tahun, ya. Itu atas mimpinya ayahnya, silahkan itu mimpi yang baik. Aku akan menjadikan anak yang soleh, anak yang sabar, ternyata. Begitu juga buyutnya umur 11 tahun, Nabi Yusuf. Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf kan. Buyut berarti Ishak anak, Yakub, Yusuf, buyut. Ya. Makanya inilah yang disebutkan wa aslih fi dhuri. Saudaranya lagi siapa? Nabi Dzulkifli 11 tahun lagi sudah jadi raja, jadi ulama. Ya. Turunannya lagi siapa? Nabi Daud umur 12 tahun, anaknya umur 13 tahun. Nabi Daud umur 12 tahun, anaknya Nabi Sulaiman umur 13 tahun. Itulah makanya sebutkan ya, buah tidak jatuh tidak jauh dari pohonnya. Uyang di atas, ini tidak kurang. Ya, ini tidak kurang ya anak. Jadi tidak akan jauh sifat-sifat anak pasti sama dengan ayahnya. Maka anak itu adalah rahasia ayahnya. Lamun anaknya baik, sanajan orang tuanya lakuannya jelek, bisa tertutupi oleh kebaikan anak. Tapi lamunan anaknya goreng, anak kiai, anak ustaz kewaski, bukan kok, anak caraka, embung nak ulang kali. Jadi begitulah dari 45 tahun disebutkan. Nah sekarang yang sudah wafat wali itu ada berapa? Yang hidup ada berapa? Wallahu a'lam. Ya udah ada sebel. Dari mana taunya? Nanti tahu sendiri. Bila aku udah dikubur bener. Kayaknya cuma nyalaman itu. Ya.
itu yang keempatnya hidup selalu tenang. Keadaan kan? Keadaannya tenang. Ya, keadaan Tenang. tenang. Ini banyak, masih ada di antaranya 25 sifat kewalian. Jadi kalau hanya baru diperoleh 3 belum disebut wali. Ya, kalau baru diperoleh 3 belum disebut wali. Sedikit-dikitnya harus sudah diperoleh 15 sifatnya. Para nabi sifatnya berapa? Para nabi sifatnya sidik, amanah, tabligh, ya. Jadi itulah kita untuk mengetahuinya, bukan menggogorkan atau membeberkan atau membocorkan rahasia kewalian, agar tahu siapa sih itu yang disebut wali. Bukan wali togut, ada wali togut mah kasih setan, kasih iblis. Ini wali yuk, ya. Yaitu diantaranya lihat tingkah lakunya, ucapannya, segala-galanya. Yang kelimanya diantaranya banyak dibutuhkan umat. Tahu dibutuhkan umat. Sampai di tayangan ugen, di garihan itu kian. Nah inilah diantaranya 5 selalu dibutuhkan oleh umat. Ya. Sekarang mulai tim peletus, contoh sabab-sababnya anu ngomong kieu. Ustaz mah bisa naik pada derajat kiai. Kiai mah pasti ustaz. Dapat apa itu ustaz mah begitu kiai. Can 2 bulan aja ngomong. Ya. Ngomong itu can 2 bulan aja. Ternyata di Jopai sudah dipletus. Orang ngomong kiai. Jangan bangga disebut kiai, jangan bangga disebut ustaz. Bisakah kayak begini dulu dah, 4 dulu kan? Ya. Terutama ujiannya kan? Ujiannya kan? Ya. Godaannya apa? Banyak. 6 tadi, 5 tadi membutuhkan umat. Yang ke-6 godaannya apa? Lunga ngaca begitu guys. Bukan untuk dirinya sendiri, kadang-kadang untuk keluarganya, kadang-kadang untuk pengikutnya. Dan biasanya yang mengatakan itu orang-orang jauh dulu, bukan orang dekat. Ya. Biasanya mereka kalau membutuhkan nanyakan nama rumah kiai ini atau ustadz ini. Akhirnya kan orang-orang yang sekitarnya apa ada dia ayah kiai dah. Ya, dia ayah ustadz kan gitu. Tuh, mulai sablok itu mengikuti ucapan-ucapan dari orang jauh. Ya itulah kalau yang kayak wali itu yang mengetahui orang-orang jauh. Orang dekat lahir mantap bangkong ya tidak tak ujung-ujung bagus ini ayah wali di Karang Sibung ya.
Di Karangsung sudah ada, hanya masih disembunyikan. 11 tuh sampai detik sekarang tuh. Ya. Makanya kalau pantas Karangsung banyak kekacauan mulai dari zaman kubu etik sampai sini kan. Dari zaman kubu etik sampai ke sini. Pertama kekacauan dari kubu etik diakhiri kekacauan dari kubu tiga. Karena di Karangsung ada seorang wali. Ya. Siapa nanti akan ada yang lebih. Jadi jangan disangka banyak huru hara yang ada rintangan kan, godaan, ya. Di awal ku awal, di akhir ku awal. Dulu enak ya, dulu korupsi enak. Ya. Untung tidak sampai kena masuk penjara, ya. Dia masih masuk penjara. Maka di sini. Dah, ya. Dalam tingkah ucap tertawa selalu berwibawa. Itu sifat-sifat wali juga. Jadi suara kayak berat, tapi sangat berwibawa. Yang ke 11. Selalu sabar. Jarang marah. Tidak mengumbar nafsu. Ya, ngomongkan kagorengan batur, bahkan kagorengan batur tutupan. Itulah sifat-sifatnya wali. Ya, sifat-sifatnya wali. 15. 8. Ya zaman korupsi sih. Maka kalau kita perhatikan dirasakannya dulu waktu kita muda di sini, berapa cahaya yang kumpul di atas musola dalam tersebut. Akhirnya permarawanan aduh gitu roh. Ya. Berapa kali yang ucapkan salam? Yang kedua kan? Ya. Berapa kali yang hador atau yang hadir dari kalangan wali Quran Syekh Sadiqul hadir dari Arab. Karena di sini mulai ya. Sorotan masyarakat, sorotan umat. Di situ dilatih dulu, diuji kesabarannya. Pertama untuk dirinya, kedua untuk keluarganya, dirinya kuat, keluarganya kuat tidak. Ya, ketiga untuk para jamaah. Enak, dirinya kuat, keluarganya kuat tidak. Sekarang jamaahnya kuat tidak. Anu kuat itulah yang dapat karomah. Oh karomah, kemuliaan. Anu itu karwat kalabur lain. Anu itu karwat kalabur tinggal sisres ke para rubuh. Ya,
Jadi pagoda pasti biasa pagoda terus miris. Diuji dulu. Ya ujiannya untuk keluarga, untuk pengikutnya atau umatnya dengan keluarganya beda. Ujiannya untuk pengikut paling 1, keluarganya 10. Keluarganya 10 itu untuk paliknya berapa? 1000. Kan gitu. Jauh bandingannya. Ya. Ujian kesabaran-kesabarannya. Maka pantas disebutkan lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an fasadi'an nasyatillah. Gunung jauh beda diberi Al-Quran amruk. Maka ngomong ya pokoknya aku putus ke Allah, ya Allah ya ini cobaan deh bener lain-lain ada nun Gusti atuh kirakan coba leungit eta ngaranna putus jika diberi ujian, diberi cobaan, diberi penderitaan tidak mengeluh. Nah, 9 kan? 8 sabar dong kok. 9. Nah, 9 tidak mengeluh, tidak keluh kesah, tidak putus asa. Bergembira bila diberi penderitaan itu. Kenapa? 1 berarti Allah sedang mengangkat derajat. 2 Allah sedang cinta. 3 namanya 1 Allah sedang mengangkat derajat. 2 Allah sedang senang kan? Ya, 3 dosanya diampuni. Karena kalau yang akan mengemban amanat kepada umat, amanat dari Allah untuk umat, kalau kayak dosana kumaha kan? Ya. Akhirnya dileweh ke doa siapa yang kawas itu kan? Umat. Jadi di situ diberi penderitaan. Ya. Maka di dalam kitab Fadhail Amal sih di situ disebutkan jika engkau tahu dalam keadaan begitu, mungkin engkau akan banyak menangis daripada tertawa. Jika kamu tahu dalam keadaan diri apa yang dirasakan oleh penderitaan, mungkin kamu semuanya akan banyak menangis daripada tertawa. Nangis 888 tertawa sekali. Dan kita Fadhail karena apa? Penderitaannya, ujiannya, tapi tak akan keluh kesah. Kalau ahli syair selalu dicantumkan dalam kata-kata tulisan. Tapi kalau waliullah tidak. Terima. Sangat bergembira. Karena yang akan mengenyamnya bukan anak cucunya saja, tapi para pengikut di akhir zamannya atau di kemudian harinya akan merasa kalau sudah dianya kebal ujian, bukan anak cucunya saja, tapi umat yang akan datang ketika seorang wali itu tinggal akan dirasakan oleh umat berikut di tempat dulu. Lantas ketika ada sahabat ingin masuk Islam, ditanya oleh Rasulullah, apakah kamu siap? Ya,
Kalau masuk Islam segala-galanya siap. Siap miskin siap, siap ujian siap, siap cobaan siap, siap penderitaan siap, sakit siap. Sampai 7 kali ditanya begitu siap terus, akhirnya diterima Islamnya. Nupa dina kaya raya eta sahabat ngadadak sami rupiah kabeh kaya hartana. Anu ngarampong, anu beutieuh ya pukuli ka Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, kok hartaku habis, ada yang ngarampong ya. Katanya kamu dulu waktu mau masuk Islam udah siap segala-galanya, siap miskin juga. Oh iya. Sampai-sampai eta menjadi gelandangan. Nah akhirnya oleh Rasulullah ditempatkan di emper masjid. Nah itulah yang disebut kaum sufi. Ada itu pulang sufi dia sarung diben. Ada kaum sufi teh yang malah Melarang. tapi ahli agama, ahli wirid. Ya ada mah sufi ahli sufi ke pas beda-beda para rancang kalau dia, nah tapi nomor anak ada kekayaan, penderitaan itulah yang perlu. Apalagi kalau kita diambil dalam ruqyah rohani, pengobatan rohani untuk mengobati jasmani juga dari rohani. Ya. Kalau rohaninya tidak waras, jangan bagaimana jasmaninya waras kan? Ayeuna aja lo warna begitu, orang kuat, lawan be asup. Tapi rohanina, jiwana sepupu mah baras enten. Ayeuna teh naon kok mandi tapi bajuna satahun eta bae. Dekat-dekat lain. Karena rohaninya tidak sehat, jiwanya tidak. Ya, kita istilah Ya. untuk mensucikan meruqyah rohani sifat-sifat para waliyu di antara 10 jatuh. Maka ada 25 sampai tanah 15 deh laanan. Berarti kan 30 kesah. 30 saat. Terus dalam sabar orang tua. Ya. 10. Jadi 10 apa? Tadi sih yang suka meruqyah rohani 11 sudah Allah. Ya, apa bukan rohani? 10, 9 rohani tidak putus asa ya. Ini cek ini cek. Biar ini.